Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat semua. Kali ini admin Indahnya Berbagi ingin membagikan sebuah tutorial bagaimana cara membuat pembelajaran online dengan memanfaatkan aplikasi Google Classroom. Nah, untuk pembelajaran online ini bisa menggunakan Android, dan kebetulan untuk Android sudah ada di Play Store, tinggal download aja. Download di Play Store, tinggal kita ketikkan Google Classroom. Nah, gambarnya seperti ini, kita install. Jika sudah terinstall, seperti saya ini sudah terinstall, kemudian kita buka. Nah, inilah tampilan dari Google Classroom. Nah, aplikasi ini sangat bermanfaat sekali bagi Bapak Ibu guru dan siswa untuk pembelajaran secara online, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini, di mana kita semua se-Indonesia bahkan seluruh dunia ini sedang berupaya bagaimana mencegah penyebaran virus COVID-19. Oke, kembali lagi ke aplikasi. Bagaimana langkah-langkah kita setelah aplikasi ini terinstall? Yang pertama sekali, ketika Bapak Ibu semua buka aplikasi ini, Bapak Ibu akan masuk ke emailnya. Kebetulan saya sudah masuk. Nah, ini misalnya saya, seperti ini tampilan awal. Jadi ketika kita buka aplikasi langsung ada seperti ini. Nah, kemudian ini masih kosong karena ini akun saya yang baru. Kalau yang tadi, yang ini sudah ada kelasnya. Nah, kalau yang ini yang saya baru ini, yang ini, dia tampilannya seperti ini. Kemudian langkah pertama, kita buat kelas. Kita klik tanda tambah di atas pojok kanan. Di situ ada dua pilihan, join class dan create class. Nah, join class itu fungsinya untuk kita bergabung pada kelas yang sudah dibuat oleh rekan guru kita, atau di sini fungsinya nanti untuk anak-anak ketika anak-anak akan bergabung pada kelas kita yang sudah kita buat. Nah, yang di bawah created class atau tulis kelas. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian membuat kelas tersebut. Oke, kita klik. Nah, ada ini, kita checklist, continue. Nah, kemudian kelas name kita tuliskan kelas berapa yang akan kita buat. Seperti saya misalnya kelas 6. Kemudian langsung seksi kita kosongkan, tidak apa-apa. Room ini ruangan kita buat. Kalau Bapak Ibu ada lebih dari satu ruangan, seperti saya ada 2 ruangan, dan saya pegang A, maka saya ambil ruang kelas ruang A gitu aja. Nah, oke. Subjek nggak usah, ini juga tidak penting. Langsung kita create. Kita tunggu beberapa saat sampai pembuatan kelas berhasil. Alhamdulillah. Nah, kelas kita sudah berhasil kita buat. Nah, ini tampilannya kelas kita seperti ini. Di sini ada, di bawah ada stream, classwork, people. Nah, classwork ini pekerjaan kelas atau pembelajaran kita di sini. Misalnya ada tugas dan sebagainya dari anak-anak yang dikerjakan bisa dikumpulkan di sini. Nah, people ya, people ya, orang ya, orang-orang atau
anggota kelas. Nah ini teacher, Maskun Fauzis, ini guru, kemudian student. Nah student di sini nanti jika sudah terisi banyak sesuai kelas kita. Nah bagaimana cara menambahkan student? Ada dua langkah aja cukup. Yang pertama bisa kita invite langsung atau tambahkan kita langsung. Caranya kita klik tanda ini gambar orang dan ada tambah, kita klik. Nah kemudian kita masukkan name or email. Nah di sini kita masukkan email anak-anak kita. Nah ini termasuk lumayan ini ya, berat ya, kita harus mengumpulkan email anak-anak. Kalau kita nggak punya email anak-anak ya kita harus hubungi anak-anak masing-masing. Nah cara yang kedua aja yang kita pakai. Cara yang kedua kita bagikan atau kita pemberitahuan kepada siswa-siswa agar siswa mendownload aplikasi Google Classroom ini. Kemudian setelah terdownload, jika mereka pakai Android ya, di sana biasanya sudah ada email yang sudah terpasang, maka tampilannya sama seperti ketika kita masuk awal tadi. Mereka kita arahkan untuk join kelas. Nah, ketika masuk join kelas, nanti di sana akan ada kode kelas. Nah, kode kelas dari mana? Nah, kode kelas dari akun kita ini yang kita buat sekarang ini. Di mana ngelihatnya? Kita lihat kode kelas, kita klik. Kita klik di pengaturan, kemudian di bawah ini about titel kelas 6 ruang A dan seterusnya general. Nah kelas kode, nah kode kelas ini yang kita berikan FRDUBKI, ini kode kelas yang saya buat ini. Nah setiap ruang kelas atau classroom ini beda-beda kodenya, jadi mungkin nanti bapak ibu buat ada yang huruf semua atau ada yang angka harusnya, tapi diingat di tempatnya di sini di pojok kanan atas gambar roda bergigi. Nah di sini yang general itu kode kelas. Nah kode kelas itulah yang nanti kita berikan kepada anak-anak kita. Oke, itu cara membuat kelas dan cara agar siswa kita join kepada kelas kita. Oke, kita kembali dulu ke people tadi. Di atas tadi ada teacher. Nah, di sini kita bisa menambahkan guru. Jadi kita bisa juga menambahkan guru. Misalnya dalam satu kelas tadi ada beberapa guru mapel, ya. Oke, bisa kita tambahkan. Nah, kita menggunakan email juga. Menggunakan email. Nah, tetapi perlu diingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita menggunakan email untuk anak tersebut masuk ke kelas kita, biasanya email tersebut nama-nama nanti di anggota student ini namanya bukan nama mereka, tapi nama email mereka masing-masing. Ya terkadang email tersebut nama email orang tuanya, atau email tersebut email yang nama-nama yang biasanya konter yang buat. Nah ini juga harus kita konfirmasi kepada anak tersebut, ini email siapa, dan kita harus hafal email tersebut sehingga kita tahu ketika kita nanti memberikan penilaian atau kita nanti memberikan tugas, kita bisa tahu namanya ini siapa dari email tadi. Nah itu saja untuk pengenalan di sini. Kemudian bagaimana menggunakannya? Setelah semua siswa tadi tercatat masuk di sini, nah, kita bisa menuliskan postingan di sini. Nah, bisa kita tulis di sini postingan sama. Misalnya kita buat Assalamualaikum
anak-anak sekalian, anak semuanya, semoga sehat dan seterusnya kita kirim. Nah, kita kirim straight ya, kirim ini. Kemudian bisa juga kita lampirkan file. Di sini ada tanda ini. Yang ini kita klik. Nah, kita lampirkan dari mana file tersebut kita akan ambil. Di drive, link, file. Atau file ini kita sudah nyimpan file, misalnya file materi, bisa kita upload dari sini. Di file ini kita pilih di sini. Nah, mana file yang akan kita upload untuk pembelajaran siswa. Nah, itu caranya. Kemudian nanti ya sama seperti pada pembelajaran di WA lah, biasanya mungkin Bapak Ibu menggunakan WA YSP itu kita memberikan postingan, nanti anak-anak jawab dan seterusnya. Kemudian nah, bagaimana classwork ini atau pekerjaan kelas ini, gimana buatnya? Nah, classwork ini cara buatnya, kita buat tanda ini, kita klik tanda plus. Nah, di situ ada beberapa macam ini ya. Ada assignment, question, material, topik, resource, post, bahasa Inggris semua ini ya. Jadi assessment ini tugas ya, ini tugas. Misalnya kita buat tugas kepada siswa seperti ini. Misalnya kita buat judulnya membuat poster. Nah, membuat poster, deskripsi poster dibuat bertemakan tentang cara menjaga kesehatan dan seterusnya, jika Bapak Ibu menambahkan. Kemudian poinnya akan kita berikan penilaian nanti berapa, maksimal 100 ya, ini maksimal 100. Kemudian topik, apa topik yang akan kita ini, kalau saya misalnya saya buat di sini membuat poster, ini materi SPDP, maka saya buat topiknya ini saya buat SBDP supaya membedakan antara pelajaran satu dengan yang lain. Kemudian kalau kita mau sisipkan gambar atau file, bisa di atas pojok kanan. Kalau tidak ya langsung kita kirim. Di sini kita kirim. Nah, kita kirim. Nah, maka dia muncul di sini. Nah, ini tugas yang harus dikerjakan siswa. Ada materi SBDP membuat poster. Ini membuat poster. Kalau seandainya di poster ini juga kita bisa atur kapan pelaksanaan di tugas ini, bisa kita atur kapan pelaksanaan batas ngumpulnya. Kita edit dulu, tadi sebenarnya ada di sini. Nah, di sini di atas 3 titik ini kita klik. Ini ya sudah bisa tadi. Sudah ini save ini. Seharusnya tadi ada di sini, sebelum ini ada pengaturannya. Ternyata cuma ngedit nih. Coba kita atur kembali. Editnya tidak bisa. Kita coba yang ini, yang topiknya. Sudah nggak bisa lagi. Nah, jadi sebelum Bapak Ibu kirim yang di atas ini sudah ganti save. Kalau tadi kan gambar kirim, sebelum Bapak Ibu kirim seharusnya klik dulu 3 titik ini.
Nah, 3 titik ini tadi ada pilihan di sini. Nah, di situ ada salah satunya menentukan waktu kapan tugas tersebut dikumpulkan. Nah, kebetulan ini sudah tidak bisa ya. Atau saya buat coba lagi contoh yang lain. Misalnya menentukan kata baku dari bacaan di deskripsi, belang-belang dan seterusnya ya. Ambil topiknya, kita buat bahasa Indonesia. Kita save. Nah, ini sini sebelum deskripsinya ini kita kita samakan aja, nggak apa-apa. Menentukan kata baku dari sebuah paragraf. Nah, sebelum ini kita klik 3 di sini. Nah, di sini skedul ya. Skedul ya. Skedulnya kita bisa tentukan di atas ini, sudah terlihat tuh. Kapan tugas itu akan kita berikan, ini skedul. Misalnya tugas ini akan kita berikan besok, Sabtu 11 April. Seterusnya. Nah, di sini ada. Nah, ini skedul. Kalau dia di komputer, menggunakan komputer Bapak Ibu lebih lengkap lagi sebenarnya, lebih mudah lagi untuk ini ya. Nah, oke ya, itu caranya. Kita save. Nah, jadi ada 2 tugas yang sudah saya buat. Ini tugas. Kemudian kalau kita mau membuat soal, di sini juga ada. Di Google Classroom ini ada fasilitas kita membuat soal, question ya. Jadi question, apa soalnya? Nah, misalnya tentang penilaian harian. Instruksinya opsional. Nah, bisa Bapak Ibu tulis apa, misalnya silahkan dikerjakan atau apa, terserah Bapak Ibu. Ini opsional ya. Poinnya 100, topiknya misalnya pelajaran apa yang akan Bapak ini kan. Misal saya tambah topik untuk kelas 6 tematik. Save. Nah, kemudian di bawah di sini ada short answer. Ya, kita klik dulu ya. Kita klik ini. Ada short answer dan multiple choice. Short answer itu jawaban singkat atau soal isian. Kalau multiple choice itu pilihan ganda. Oke, terserah Bapak Ibu mau milih yang mana. Nah, kalau yang lebih praktis itu sebenarnya multiple choice. Praktis dalam arti penilaiannya kita tidak perlu koreksi satu-satu, tetapi nanti sudah otomatis ada nilainya. Tapi yang susah ketika membuat, karena di situ kita membuatnya sangat banyak, harus membuat soalnya dan menentukan kuncinya. Tapi lebih enak nanti dalam pengkoreksian. Kalau yang isian ini, yang jelas isian answer ini ya harus kita cek satu persatu jawaban siswa. Nah, ini jadi lebih saya rekomendasikan multiple choice. Nah, ini bentuknya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Option di sini soal misalnya satu apa ya, lagu ibu
Kartini diciptakan oleh titik. Nah, tuh. Kemudian dibaca. A B C dan seterusnya. Sebenarnya ini jawabannya. Nah, setidaknya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau saya kemarin buat soalnya melalui komputer. Kalau komputer dia lebih banyak pilihannya. Nah, kalau di sini terlalu ini sih ya, terlalu singkat ini. Nah, lebih enak memang buat soalnya melalui komputer, tapi bisa saja melalui Android. Nah, nanti bagaimana siswa mengerjakan? Ya, siswa mengerjakan mereka suruh buka aja, buka aplikasinya. Ketika mereka buka maka akan tampil ketika sudah tergabung ya kelas 6 misalnya. Nah, akan tampil tugas-tugas apa yang harus mereka kerjakan. Di sini, ini ada bahasa Indonesia, SBDB dan seterusnya misalnya. Mereka kerjakan, langsung mereka jawab tugas-tugas tersebut, sama seperti balas komen. Jika ada tugas yang gambar ya tinggal input file seperti tadi. Nah, ketika siswa tersebut sudah mengirimkan tugasnya, kita nanti bisa melihat hasil tugasnya. Ini saya beralih akun dulu ke akun yang sudah saya pakai ini akun saya. Nah, ini seperti ini nanti tampilan di Android siswa. Jadi ada 3 tugas ini yang mereka harus kerjakan. Jadi ketika mereka sudah mengerjakan tugas-tugas ini, maka tugas ini tidak tampil lagi. Misalnya membuat teks bacaan dan mengisi bacaan, ini sudah mereka upload dan sudah dinilai, maka di HP anak-anak tidak muncul lagi soal ini, tapi tinggal 2 ini. Nah, ini untuk siswa. Nah, untuk guru bagaimana cara melihatnya? Nah, kita klik tadi ya. Kita klik kelas 6 tadi. Nah, di sini ada stream, ada classwork, ada people ya. Kita masuk ke classwork. Misalnya soal IPA menggambar peristiwa bulan. Bisa kita lihat ada satu komentar. Kita buka. Nah, ada turn it acid net graded, bahasa Inggris ya. Ya, kebetulan ini Android saya belum saya atur tadi untuk pengaturannya menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian jika ada siswa yang mengerjakan tugas tersebut, maka terlihat di sini yang turnet in ini. Nah, turnet in ini adalah siswa yang mengerjakan. Nah, kemudian kita misalnya dari 7 anak yang melihat tugas tadi, ada 1 anak yang kirim jawaban. 2 anak ini sudah kita nilai kalau ada 2 graded ini. Nah, ini sudah saya nilai. Kita klik yang ini. Nah, jika tugas tersebut sudah dikerjakan, maka di sini akan tampil
akan tampil. Kita berikan nilai di sini. Jika nilainya sesuai tugasnya, jawabannya sesuai, kita berikan nilai 100. Oke, kemudian return. Kita return, maka nanti akan muncul di sini sudah ternilai dan anak bisa melihat hasilnya di akun mereka masing-masing bahwa mereka sudah dinilai. Dan seterusnya ya. Nah, sekali lagi yang lebih enak menggunakannya memang di laptop. Kalau di laptop atau komputer itu bisa kita lihat nilai-nilai siswa ini. Nilai siswa yang ini bisa kita lihat langsung, ada rekapnya. Kalau di sini saya cari tidak ada, tidak ditemukan rekap. Ya, coba yang ini tidak ada. Jadi kalau di laptop dia bisa kelihatan. Misalnya dari tiga tugas ini, maka nanti akan muncul nilai yang sudah dinilai oleh kita, sehingga kita bisa mengambil nilai akhir, ada semua di sana. Jadi jika Bapak Ibu sekalian untuk ngecek atau ngambil nilai secara keseluruhan, Bapak Ibu harus ke laptop atau komputer. Oke, saya rasa demikian sedikit info berbagi saya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa memahami, dan jika terdapat kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.